Nah Mas, di sini kan saya membahas tentang toleransi nih, tapi dinilai dari segi musik, dari sisi musik. Nah, bagaimana Tikus Band sendiri memaknai toleransi dari sisi musik? Oh iya. Gantian yang lain boleh? Iya. Nggak gini, toleransi itu sebenarnya di musik itu sendiri itu udah bagian daripada toleransi itu. Jadi gini, mungkin nanti kalau ngelihat kita manggung di mana-mana ya, apalagi di base camp kita itu yang namanya toleransi ketara sekali di sana. Jadi dari berbagai lintas suku agama ya di sana membaur kita. Apalagi waktu kemarin pilih nomor 1, pilih nomor 2 apa segala macam. Pilpres segala macam. Orang-orang kita tahu nih, oh yang ini teman kita ini pilih ini. Oh dia suka ini ya, kan rame. Tapi di sini dia guyonan bareng menyatu, bergembira bersama. Nyatu di sini itu alhamdulillah ya, itu bagian daripada toleransi musik. Kita juga ngelihat nggak cuma ras ataupun kayak pilihan, juga dari usia. Kayak di sini di Plaza Blok M di base camp kita, penonton kita itu beragam dari mulai anak muda, orang tua sampai orang tua banget, sampai anak bayi bahkan yang lagi menantang pun ada yang ikut blend gitu jadi satu. Itu juga saya pikir itu bentuk toleransi juga ya, maksudnya tidak milih-milih teman itu harus sama usianya, nggak harus sih. Selama di sini kan juga ada banyak yang sosialita gitu ya, yang di orang-orang sini di Blok M ini teman kita banyak yang kalangan atas, terus kalangan yang rendah-rendah menyatu di sini. Di sini karena melihat Tikus Band. Iya, itu kita juga membuat seperti suasana seperti itu. Iya. Nah, untuk Tikus Band sendiri yang tadi saya tanyain, tempat mana yang paling berkesan tapi berhubungan dengan toleransi? Pernah manggung di mana? Wah, ini keren nih tempat, ini menjunjung tinggi nilai toleransi nih. Ada tempat. Kita gini, mungkin kita nih yang paling unik, kita sering kita band yang diundang banyak beragam agama ya. Misalnya misalnya kita pernah manggung di Kelenteng, tahu Kelenteng? Kelenteng tahu. Wihara-wihara itu juga heran tuh. Waktu diundang di Kelenteng tuh, yang gambarin naga-naga gitu ya. Iya, barongsai Mas. Itu kita mau apa ya, mau bawain lagu apa gitu. Iya. Akhirnya lagu mereka tidak. Pertama di Cilengsi ada kelenteng besar di sana. Nggak tahu yang nonton full banget ya. Kita bawain lagu-lagu kita ya biasa. Itu dari tidak hanya orang-orang Kelenteng saja kan yang menonton. Kelenteng utamanya. Tapi mereka kan pengen membaur juga ya sama masyarakat. Jadi banyak penontonnya ya, heboh ya, joget-joget ya di halaman kelenteng itu. Terus juga kita juga pernah itu kelenteng 1, tuh kelenteng 2 di Tangerang, dan selanjutnya ya di di Ciseeng ada kelenteng Bogor itu juga. Terus juga ada gereja, kita pernah di gereja, kita pernah kita diundang sama teman-teman kita itu. Dia bilang, tapi Mas, tapi ini untuk pembangunan gereja, dia mereka tahu kalau kita ini Muslim. Ya, untuk gereja lo nggak masalah gitu. Di dalam gerejanya Mas tampil? Di halaman. Di halaman. Di tanah situ belum lah. Jadi ternyata itu katanya untuk pembangunan gereja. Jadi konser untuk membangun gereja ya. Lancar ya di sana, sukses, lancar lah kita. Itu juga pernah diundang lagi di Pontianak, itu di halaman. Mungkin kayak perkumpul, jadi anak-anak muda gereja itu se-Indonesia itu ngumpul di satu acara, saya lupa acara di Pontianak. Itu maaf, dari Kristen lagi yang di Pontianak. Di gereja ya. Itu Katolik itu kalau salah ya. Itu full di halaman gereja tua itu. Ribuan, ada 5.000-an orang lebih. Ya full banget. Jadi ya kita rock and rollan gitu. Di dalam gembira banget. Tidak masalah. Ada Melayunya juga, ada dangdutannya, ada. Nggak masalah. Terus juga di terakhir itu kita juga pernah diundang di masjid, di pesantren gitu. Tapi yang paling kita ingat ada pesantren besar di Indramayu itu Al Zaitun itu lebih berkesan banget. Karena apa? Karena waktu itu kan pernah ada gambar-gambar yang nggak enak ya tentang Al Zaitun segala macam. Nah kita kan kalau dengar kabar, dengar kabar-kabar gitu nggak, udah sampai waktu itu band kita bareng tuh, ada band dari waktu itu kita juga bareng sama Republik kalau nggak salah ya, band Republik. Terus apalagi ada dari
itu bareng apa Ahmad Dhani dah, kelompok Ahmad Dhani itu. Dewa? Oh, bukan. Bukan dewanya tapi. Nah terus kita main ya ditonton sama di gedung apa itu ya nama ada salah Al-Akbar itu Al-Akbar itu ada sekitar gedung ya, kayak dom gitu ya, kayak gor ya. Oh, ini masih berbicara di Iya, Al-Zaitun? Di Al-Zaitun itu ada sekitar, katanya santrinya waktu itu ada 10 ribuan orang. Oke. Terus plus keluarganya. Bisa dibayangin kita konser ditonton santri 7. Itu acara apa tuh, Mas? Muharram ya, atau Muharram. Oh, tahun baru Islam. Awalnya memang kita tuh kayak pas dapat undangan aja main di mana, di pesantren gitu. Kita langsung bayangin deh, kita pakai baju koko kan. Kita pakai kosidah. Pakai baju apa? Gamis? Oh enggak. Iya, gamis gitu ya. Bayangan kita seperti itu. Bayangan kita seperti itu. Ternyata kita tetap pakai kostum kita ya. Nah, berbicara soal musik, kalau yang kita sudah tahu ya, Islam itu bagaimana di masjid saja tidak boleh nyanyi. Ya. Nah, ini tadi hal menarik banget untuk Al-Zaitun sendiri itu mengundang Tikus Band untuk bernyanyi di masjidnya. Iya. Dan itu diperbolehkan. Dan itu kita nyanyi di pokoknya ada videonya ya, dan nanti kita video ada, kita rock and rollan banget tuh. Di dalam masjidnya, Mas? Iya, di gedung itu. Di gedung yang tadi. Itu pertama ya, itu undangan kita pertama. Oke. Terus undangan kedua itu kita di halaman masjid itu. Di halaman masjidnya, Mas? Dia punya masjid besar itu, sangat besar bahkan ya. Itu ya di depan halaman tuh ada panggung. Ada panggung ya, ada selain musik modern band gitu juga ada karawitan, musik daerah ya. Musik daerah gitu juga di sana. Jadi dan semua bergembira dengan ini itu dalam rangka tahun baru Islam juga, tahun baru Muharram kedua. Oke. Nah, lalu bagaimana perasaan Tikus Band sendiri ketika mendapat undangan dari sebuah masjid yang notabene, wah nggak boleh nih bermusik di dalam masjid? Itu gimana perasaannya? Ya perasaan kita ya pasti kaget ya, pasti kaget karena mana ada masjid boleh masuk musik segala macam. Dan di sana ada ternyata gitu. Ada di Indonesia ada. Jadi luar biasa banget buat kita sih. Oke. Ketika kita memahami bentuk toleransi. Iya. Ya. Jadi itu bisa apapun bisa kita lakukan. Oke. Nah, itu dari agama mana saja yang hadir ke masjid tersebut? Ya kan kita waktu diundang itu kan itu acaranya kan pagi ya. Pagi. Jadi kita Malam itu. Ya, kita malam itu nginep di sana. Nah, kan kita ada di pesantren, di lembaga pendidikan itu pesantren ya. Saya lihat pesantren tapi saya cocok sama isi kepala saya. Jadi gini, bayangin kita kan kalau pesantren tuh yang kita pernah berkunjung ya ke beberapa pesantren, itu ada orangnya sarungan, pakai sarung, gamis-gamis gitu ya. Ya kita di sana ada. Gamis semua. Di sana Justru nggak gamis. keren-keren gitu, anaknya keren-keren. Keren, rock and roll. Milenial justru. Tapi nggak rock and roll juga sih. Maksudnya rapi aja. Rapi. Jadi sopan, jadi tetap berkemeja, mereka berkemeja. Terus kadang-kadang nggak pakai blazer, lagi jalan-jalan tuh apa gitu. Yang cewek, yang cowok juga dia membaur ya, tetap ya. Tapi dalam kita lihat kalau saya pernah sempat videoin tuh, saya putar saya kasih tahu ke teman-teman tuh bahwa mereka tuh jalan juga rapi. Jalannya tuh yang perempuan di sebelah sini, yang lagi di sebelah sini rapi, terus tertib gitu, disiplin banget gitu. Di situ Mas Agusta mengikuti keseharian mereka? Nah gini, atau itu kan sejak dua kali kita diundang itu, karena memang sesuai dengan apa yang kita sebagai hidup ya, kita mikir kita pengen banget punya, kita pengen tahu ini dari mana nih tempat itu kan, gitu. Karena akhirnya kita dijelasin banyak sama tokoh-tokoh di sana bahwa tempat itu emang dibangun oleh umat Islam bangsa Indonesia. Jadi umat Islam bangsa Indonesia kita kan luas itu ya. Iya. Oke lah, kita nggak mencari umat Islam itu, yang orang Islam banget. Tadi kita lihat kan waktu kita di hotelnya itu, kami punya hotel ya. Hotel punya di pesantren itu ya, depan masjid besar itu. Waktu kita makan sarapan pagi itu, kita ketemu banyak ada orang-orang yang Katolik ya, pendeta ya, atau apa ya, saat Muharram itu pastor ya makan pagi kok di sana. Jadi mereka ternyata juga hadir untuk, ada yang diundang, ada yang diundang sebelumnya hadir lagi. Mereka pengen hadir sendiri, membawa atas keinginan mereka sendiri hadir. Ininya ya, umatnya bahkan ya. Nah, kita berbaur di sana, bahkan
tadi yang Gali bilang di dalam masjid itu, masjid itu sangat besar. Itu Iya. kan saya diceritakan bahwa itu menggambarkan kebesaran Allah memang di sana kan, Oke. ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi sangat besar dan mungkin lebih kapasitasnya lebih besar dari Istiqlal ya. Dari Yang punya- Istiqlal. yang punya Istiqlal kan masjid Iya. terbesar di Indonesia. Mas. Lebih banyak kapasitas orangnya. kapasitas orangnya. Mungkin bangunannya luasnya mungkin luas Istiqlal ya, tapi dia Istiqlal. tingkatnya 7 ya, 7 tingkat kalau nggak Masjid salah. itu. Iya, iya. Belum jadi sih masjidnya itu. Nah, Oke. setelah itu kita sampai sekarang kita ikut anak-anak ini, saya dan teman-teman komunitas ikut membantu membangun, mungkin dimaksud yang tadi dimaksud dengan umat Islam bangsa Indonesia. Iya. Ya kami termasuk kan, siapa Maksudnya aja. membantu ya. menyumbang atau? Menyumbang. Oh. Kita jadi itu jelas ya, kita mau ikut membangun itu. Ikut Oke. membangun itu. Berarti ini Tikus Band sudah keberapa kali ke masjid tersebut? Kedua kali yang tampil 2 kali. Tampil 2 Terus yang kali. ketiga kali itu diundang nggak tampil tapi secara pribadi aja. Secara pribadi, Mas semuanya ikut ke sana? Itu 3 kali ikut. Oke. Terus yang sekali saya sendiri. Ya, Yang saya sendiri- mengikuti Instagram Mas Agusta. Oh iya. Kebetulan. Nah, itu. Yang kenapa kita bangga itu yang saya sendiri itu. Iya. Saya merasa pribadi merasa karena bukan hanya dikenalkan itu. Itu Kami- mohon maaf Mas, dalam kami rangka diajak- apa itu Mas?